Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Safrianti, Jalan Guru Penggerak Angkatan 11 dari Aceh Jaya yang bertugas di SD Negeri 1 Indah Jaya. Di sini saya bersama Ibu Kepala Sekolah, yaitu Bu Kasviati, selaku Kepala Sekolah di tempat di mana saya bertugas. Dan hari ini saya akan melakukan wawancara bersama Ibu Kepala Sekolah kita. Bu, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Bu Ida. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Di sini Bu, saya mendapat tugas dari dari Pendidikan Guru Penggerak untuk mewawancarai Ibu terkait mengenai keputusan-keputusan dilema etika yang Ibu ambil selama ini, di mana di tempat Ibu bertugas, baik sebelumnya maupun sekarang Bu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan Bu ya yang saya akan tanyakan sama Ibu terkait pengambilan keputusan tersebut. Yang pertama langsung saja Bu ya. Boleh Bu Ida, silahkan. Nah, yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus dilema etika atau bujukan moral Bu di sekolah Ibu? Untuk mengidentifikasi, yang pertama kita ketahui dulu dilema apa yang sedang terjadi di sekolah. Ada permasalahan apa yang ada di sekolah, kemudian kita mencari informasi-informasi terkait dengan dilema tersebut. Setelah itu baru kita identifikasi permasalahannya supaya nantinya kita dapat mencari solusi yang terbaik sesuai dengan permasalahan itu. Begitu Bu ya, berarti diidentifikasikan dulu apa masalahnya gitu ya. Nah, yang kedua, bagaimana Bu Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah tersebut untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan keduanya Bu. Untuk untuk mengambil keputusan tersebut, bagaimana Ibu menjalankan pengalaman tersebut? Untuk mencari solusi dalam suatu permasalahan yang ada di sekolah, tentunya saya tidak bisa memutuskan sendiri. Harus melibatkan guru ataupun juga komite maupun perwakilan orang tua. Jadi setelah diidentifikasi masalahnya, kemudian dibawa di dalam rapat. Kemudian disampaikan permasalahan yang sedang terjadi. Ketika ada beberapa permasalahan yang bersamaan dan sama-sama mengandung kebaikan, nah keputusan ini tentunya tidak bisa saya putuskan sendiri, harus diputuskan bersama-sama berdasarkan mana yang lebih penting yang harus dilaksanakan untuk saat ini. Berarti Bu harus mengumpulkan dulu guru-gurunya, komitenya juga. Kalau perlu siswanya juga dikumpulkan. Bu, berarti dilibatkan semua yang ada di sekolah Bu ya. Sekolah. Nah, yang ketiga Bu, langkah-langkah seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini untuk menyelesaikan setiap masalah tersebut? Nah, langkah-langkah yang saya lakukan selama ini yaitu yang pertama seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu mempelajari masalah, mencari akar permasalahan itu apa. Kemudian ditinjau di segi kebaikannya, apa kebaikan dari suatu persoalan tersebut. Kemudian dibuat rapat bersama warga sekolah. Setelah rapat dilakukan, maka keputusan yang terbaik pada saat rapat itulah yang menjadi keputusan yang paling awal. Berarti Bu harus ada perencanaannya dulu ya, untuk menyelesaikan setiap masalah Bu ya. Baik itu mengenai bujukan moral ataupun dilema etika Bu ya. Terus yang berikutnya Bu ya kan, apakah Ibu mempunyai jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut ataupun langsung diselesaikan begitu ada masalah langsung diselesaikan? Gimana Bu? Biasanya setiap ada permasalahan itu langsung saya selesaikan. Saya tidak menunda-nunda menyelesaikan masalah, karena ketika kita menunda
permasalahan, takutnya akan terjadi permasalahan yang baru seperti itu. Nah, oleh karena itu ketika ada permasalahan, kita perlu pelajari permasalahannya, kita duduk bermusyawarah, kemudian langsung kita putuskan, kemudian langsung dilaksanakan tindak lanjut. Berarti lebih cepat, lebih baik. Lebih cepat, lebih baik. Ya, Bu. Baik Bu, ini ada lagi pertanyaannya, bagaimana apakah ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah untuk membantu Ibu dalam mengambil keputusan tersebut, atau mungkin Ibu langsung bisa menyelesaikannya sendiri, ataupun ada orang khusus misalnya untuk membantu Ibu dalam menyelesaikan setiap masalah yang seperti ini, misalnya khusus untuk dilema etika ataupun bujukan moral, Ibu. Nah, kalau selama ini tentunya kita sangat membutuhkan orang lain, pemikiran-pemikiran, ide-ide dari orang lain juga dalam memutuskan suatu masalah. Terkadang yang kita tidak diketahui itu namun orang lain itu mengetahui. Jadi yang saya lakukan saat ini adalah untuk memutuskan permasalahan itu tidak langsung saya putuskan sendiri. Saya tetap melibatkan mereka-mereka yang berkepentingan dan mengetahui untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Berarti orang-orang yang terlibat itu bisa menjadi pengalamannya juga, ya, bisa menjadi pelajaran juga bagi mereka. Ya, Bu, ini yang terakhir Bu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman-pengalaman Ibu dalam menyelesaikan setiap masalah, dilema etika dan rujukan moral? Dari yang saya sampaikan tadi adalah kerjasama itu adalah modal dasar dan modal awal untuk menyelesaikan suatu persoalan. Karena tanpa kerjasama dengan baik, niscaya kita akan bisa membuat keputusan yang terbaik. Oleh karena itu, di dalam memimpin sebuah sekolah itu, alangkah baiknya seorang manajer ataupun seorang kepala sekolah itu untuk selalu bekerja sama dalam setiap pelaksanaan program dan dalam setiap pelaksanaan pengambil kebijakan seperti itu. Gitu Bu ya, berarti kolaborasi itu sangat penting Bu. Sangat penting sekali. Ya Bu, terima kasih untuk jawaban yang Ibu sampaikan. Semoga nantinya bermanfaat bagi saya, dan nanti selesai kita perbincangan ini, saya bisa mengambil hikmah dari apapun yang Ibu sampaikan, bisa menjadi pelajaran juga bagi saya, bisa menjadi pengalaman juga, dan nanti kalau misalnya sudah di saat saya ada kesempatan untuk menyelesaikan masalah yang seperti ini, saya bisa mengambil contoh dari apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya hanya sampai di sini saja. Terima kasih untuk semua yang sudah Ibu berikan jawabannya, dan insya Allah akan bermanfaat selalu Bu. Terima kasih juga untuk Bu Ida, semangat selalu, semoga sukses menjadi guru penggerak dan bermanfaat untuk semuanya. Demikianlah pembicaraan kami bersama Ibu Kasriati selaku kepala sekolah saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.